dari awal ya. Oke, minggu lalu kita membahas mengenai matriks ya, kemudian mengenai inverse menggunakan OBE gitu ya. Oke, hari ini kita akan lanjutkan masih tentang matriks ya. Oke, dipersiapkan ya. Untuk slide-nya sudah saya kirimkan ke dalam G Drive ya. Jadi kalian bisa sambil lihat ya. Oke, saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, sudah terlihat ya share screen-nya ya? Dulu. Sudah? Udah. Sudah Ibu. Oke, siap. Nah, eh, yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang aturan kebalikan, kemudian matriks diagonal, matriks segitiga, dan simetris ya. Nah, yang pertama aturan kebalikan terlebih dahulu kita lihat teoremanya katanya ya. Jika A mempunyai inverse, maka SPL AX sama dengan B mempunyai tepat satu solusi, yaitu solusinya X sama dengan A inverse kali B. Ya. Nah, ini ada pembuktiannya ya. AX sama dengan B. Jika kiri kanan kita kalikan dengan A inverse, berarti A inverse dikali AX sama dengan A inverse kali B. A inverse dikali A ini jadinya identitas ya, identitas dikali X sama dengan A inverse kali B. Maka identitas dikali apapun akan menjadikan X itu sendiri. Ya, misalkan identitas dikali A berarti akan jadi A. Identitas kali B ini akan jadi B gitu. Maka X-nya ini adalah A inverse kali B. Ya. X-nya itu apa sih kalau kalian ingat dalam SPL? Nah, ini ada ya SPL-nya ya. Nah, SPL ini untuk menentukan solusi SPL, berarti kan kita buat matriksnya dulu ya. Ini. 4, 3, 4, kemudian 2, min 1, 1, 2, 1, 3. Kemudian X1, X2, X3. Ini sama dengan 5, 7, min 1. Nah, setelah itu kita akan mencari nilai X1, X2, X3-nya. Ya. Nah, untuk mencari nilai X1, X2, X3-nya ini bisa dengan cara yang tadi. Ini kan A-nya, ini X-nya, yang ini B-nya. Gitu. Ini kali. Berarti untuk mencari nilai X itu bisa dengan cara A inverse kali B. Gitu. Ya, kalau dia punya inverse, jika A mempunyai inverse, maka SPL-nya tepat satu solusi. Nah, kalau misalnya tidak punya inverse, berarti kalian lakukan saja operasi OBE gitu ya, sampai menjadi eh, tereduksi ya, waktu di awal tuh OBE sampai menjadi baris tereduksi. Nah, oke, sekarang dicoba dulu oleh kalian, boleh dengan menggunakan inverse. Ini inverse sudah dipelajari minggu lalu.
atau boleh langsung menggunakan OBE sampai menjadi baris tereduksi. Ya, coba dulu tentukan berapa nilai X1, X2, X3-nya. Ini berapa? Ya, Mohon maaf silakan. Ibu, Mm-mm. untuk penulisan matriksnya kayak gitu emang. Maaf, setahu saya itu kan yang di SPL kan yang kedua itu 2x2 seharusnya yang X1-nya jadinya 0 Ibu. Oh, iya, iya, betul, betul, betul. Terima kasih koreksinya. Terus yang Saya nggak, ini ya, dikirain saya X1, X2, X3. Iya, iya, betul, betul, betul. Sebentar. sama yang Berarti, X4-nya. ya, betul. Ini salah ya penulisannya ya. Oke, oke. Terima kasih. Sudah diingatkan. Kirain saya ini X1, X2, X3 semua. Oke. Nah, berarti ini matriksnya 4 kali 4 dong ya. 3 kali 4. Gak bisa ya pakai inverse. Apa ini salah salah soal ya? Ntar dulu. Kita ikuti aja dulu ya soal dari yang ini ya. Kita ikuti saja dulu sebentar. Nah, jadi kasusnya, maaf ya, kembali lagi ya. Eh, kasusnya kalau misalnya, sebentar ada contoh lagi nggak ya? Nah, misalnya ini dulu deh ya. Nanti kita balik ke yang awal ya. Kita lihat yang inverse dulu ya. Karena lagi bahasannya tentang yang inverse ini. Eh, yang inverse itu bisa dilakukan ketika matriksnya persegi ya. Nah, berarti untuk matriks yang ini dia 1, 2, 3, kemudian ini 2, 5, 3, kemudian ini 1, 0, 8. Nah, ini baru betul ya. Ini X1, X2, X3. Nah, ini sama dengan 0, 1, 5. Gitu. Ya. Baru kita bisa lakukan yang inverse tadi. Ya, berarti X-nya A inverse kali B. Gitu. Ya. Nah, kalau di soal yang ini, dia berarti matriksnya ini menjadi 4, 1, 4, 0, kemudian 0, 2, 1, min 1, kemudian 2, 1, 3, 0. Nah, gini ya. Ini X1, X2, X3 gitu. Ya, ini sama dengan 5, 7, min 1. Oke ya, berarti kita harus melakukan OBE aja kalau yang ini ya. OBE saja sampai sampai jadi baris tereduksi gitu ya. Oke, dicoba dulu ya yang ini eh, tentukan X1, X2 sampai X4 ini maaf. Itu 434 ya Bu ya. Sebentar. Ini iya ya 434 harusnya. 434 sebentar. Kenapa hasilnya tunggu. X1 X1 sampai X4 udah benar ya. Apalagi nih yang miss. Hmm, sebentar. 434 ini 0, 0, 2, 1, min 1, ini 2, 1, 3, 0. Ini X1, X2, X3, X4 gitu ya. Sama dengan 5, 7, min 1. Ya. Oke, dicoba dulu deh. Dicoba dulu sama kalian OBE-kan sampai jadi baris tereduksi, kemudian tentukan X1, X2, X3, X4-nya. Ya. Oke, kita coba yang ini. Nanti kalau sudah ada yang mau share screen, boleh share screen ya.
Oke, saya coba ini kan dulu ya, nanti bentuk matriksnya gini ya. 4, 3, 4, 0, kemudian 0, 2, 1, min 1, 2, 1, 3, 0. Di sini nilainya 5, 7, min 1. Nah, ini nanti. Ini kalian melakukan proses OBE. Agak kurang ini ya, angkanya ya. Agak kurang enak ya. Oke, gimana? Ada yang sudah selesai? Kita bareng-bareng aja ya. Coba ya. Kalian sambil bantu saya koreksi ininya ya. Koreksi perhitungannya ya. Oke. Eh, ini kita 1/4 B1. Ini menjadi 1. Kemudian ini 3/4. Ini 1, 0. Lalu di sini 5/4. Ini 0.
2, 1, min 7, min 1, sorry. Ini min 1, ini 7. Kemudian 2, 1, 3, 0. Ini min 1. Ya, lalu selanjutnya saya ingin menghilangkan 2, berarti terus B3 ya. Min 2B1. Oke, maka hasilnya ini 1, 3/4, 1, 0, 5/4, ini 0, 2, 1, min 1, kemudian ini 7. Nah, ini jadi 0, lalu min 2, 3/4 dikali min 2. Ini min 2. Min 3/2. Ini. Kemudian min 2 kali 1 min 2. Min 2 tambah 3. Jadinya 1. Kemudian 0. Ini 0. Kemudian 5/4 kali min 2. Ini jadi min 2 berarti min 5/2. Oke. Ya. Nah, saya tulis lagi di sini 100, 3/4, 10, ini 5/4, terus 2, 3, 2 min 3/2, kemudian 1, 1, 1, min 1, 0, 7, 5/2. Min 5/2. Oke, lanjut lagi ya. Saya mau membuat 1 yang ini berarti setengah B2 ya. Lalu ini menjadi 1, 3/4, 1, 0, ini 5/4. Kemudian ini jadi 0, 1 setengah, min setengah, ini 7/2. Lalu di sini 0, min 3/2. Lalu 1, lalu 0, min 5/2. Oke. Kemudian saya mau merubah ini jadi 0 ya. Berarti B3 plus B3 berarti depannya adalah 3/2 B2 ya. Nah, ini berarti dia menjadi 1, 3/4, 1, 0. Kemudian ini 5/4. Ini 0, 1 setengah, min setengah, 7/2. Ini 0, yang ini 0 ya. Kemudian selanjutnya 3/2 dikali setengah, berarti 3/4. 3/4 tambah 1 ya. 3/4 tambah 1 berarti 7/4. Ini 7/4. Kemudian min setengah kali 3/2. Berarti min 3/4 tambah 0. Berarti ini min 3/4. Oke, lalu lanjut lagi 3/2 dikali 7/2. Berarti 21/4 ya. 4 dikurangi 5/2. Ini per 4, 21, min 10. Ya, ini jadi 11 ya. 11/4. Ya, ini 11/4. Oke. Nah, lanjut lagi. Kita akan membuat satu nilai. Berarti berapa? 7/4 ya? Setengah 3/2 dikali ya 7/4.
7/4. Nah, berarti kita sekarang membuat satu nilai ini berarti 4/7 B3. 4/7 B3 menjadi 1, 3/4, 1, 0. Kemudian ini 0, 1, setengah, min setengah. Di sini 5/4, 7/2. Ini 0, 0. Ini 1. Berarti yang ini min 3/7. Lalu yang ini adalah 11/7. Oke. Nah, lanjut lagi. Kita akan membuat 0 yang ini. Berarti B2 min setengah B3. Oke. 1, 3/4, 1, 0, 5/4. Kemudian ini 0, 0, 1, min 3/7, 11/7. Ya. Oke, berarti ini 0, 0, ini 1. Nah, sekarang yang ini min setengah kali 1 tambah setengah jadinya 0. Kemudian min setengah kali 3, min 3/7 tambah min setengah gitu ya. Berarti ini adalah 3/14 min setengah ya. Per 14, 3, ini min 7. Ya. 7 min 3, min 5. Sorry, 4. Min 4/14. Min 4/14 ya. Bagi 2 berarti min 2/7. Yang ini min 2/7. Lalu satu lagi setengah, min setengah kali 11/7 ditambah 7/2. Berarti ini menjadi 11 min 11/14 tambah 7/2. Lalu ini menjadi per 14 min 11. 7 kali 7, 49 ya. 49. Angkanya kurang bagus ya, nggak apa-apa ya. Kita coba aja dulu ya sampai selesai ya. Lalu ini menjadi 38 ya. Min 38/11. Min 38/11. Ya. Oke. Nah, lanjut lagi kita akan membuat 0 yang ini. 1, 0. Kita akan membuat 0 yang ini berarti B1 min B3 depannya. Nah, lalu ini kita tulis lagi 1, 0, 0, 2/7, min 38/11, 0, 0, 1, min 3/7, ini 11/7. Di sininya 1, ini 3/4, 1 min 1, ini 0, kemudian 3/7 ditambah 0, 3/7. Oke, kemudian min 11/7 tambah 5/4. Ya, berarti 28 min 44 plus 35 gitu ya. 9 ya. 9/28. Ya, 9/28. 9/28. Oke. Satu lagi, yang ini masih belum tereduksi ya. Yang ini, 3/4. 3/4 berarti plus B1 ini min 3/4 B2. Ya, oke, di sini menjadi 1, 0, 0, min 3/4 kali 2/7 ditambah 3/7. Ya, ini 2. Berarti min 3/14 plus 3/7. Ini per 14. Min 6 plus 3. Sorry, salah.
per 14 berarti ini min 3 plus 6. Berarti ini jadi 3 per 14 ya. 3 per 14, kemudian satu lagi itu 9 per 28 ya. Nah, min 3 per 4, min 3 per 4 dikali min 38 per 11 ditambah 9 per 28. Oke, ini kita coret dibagi 2 ya. Ini 2, 38 bagi 2 itu 19. Ini 19. Ya, berarti min min 21 ya. 21. Oke, maaf salah. 19 kali 3. 7, 2, 3, 2. 5, 57 per 22. 57 per 22 ditambah 9 per 28. Ya. Bentar, ini angkanya terlalu... Saya pakai koma aja ya, biar gampang menghitungnya. Sebentar ya. Nah, prosesnya seperti ini ya. Prosesnya seperti ini. Mungkin kalau misalkan saya ada salah hitung, nanti boleh kalian perbaiki ya. Tapi prosesnya seperti itu. Jadi kalian tahu cara mencari SPL-nya ya. X1, X2, X3-nya. Bentar. Ini 57, 22. Ini 2,91. Dulu. Nah. Oke, ini menjadi 0, 1, 0, 2 per 7, 38, min 3,45, kemudian ini 0, 0, 1, min 3 per 7. Ini 11 bagi 7. 1,57. Gitu ya. Nah, sudah tereduksi dia. Ya, sudah tereduksi, maka hasilnya seperti ini. Lalu bagaimana menentukan X1, X2, dan X3, X4-nya gitu ya. Nah, sekarang kalau seperti ini punya X1, baris yang ini punya X2, ini X3, ini X4. Itu berarti dari baris yang satu kita bisa tulis X1 ditambah 3 per 14 X4 ini sama dengan 2,91. Ya. Kemudian baris yang kedua. Baris yang kedua kita bisa tulis X2 ditambah 2 per 7 X4 ini sama dengan min 3,45. Lalu baris ketiga X3 ditambah dikurang 3 per 7 X4 ini sama dengan 1,57. Nah, kemarin belum saya coba kan ketika solusinya banyak gitu, solusinya bukan tunggal. Nah, ini di sini nih. Yang ini solusinya ketika tidak tunggal, ya. Oke. Kita tulis lagi di sini X1 plus saya pakai koma aja ya semuanya ya. 3 bagi 14 itu 0,21. 0,21 X4 ini sama dengan 2,91. X2 ditambah 0,29 sama dengan min 3,45. X3 tambah
4,29 min ini min min 4,29 X4 sama dengan 1,57. Nah, ini misalkan hasil OBE-nya seperti ini ya. Ternyata hasilnya bukan solusi yang tunggal. Lalu bagaimana caranya? Nah, caranya adalah kita lakukan pemisalan ya. Misal X4-nya itu sama dengan T misalnya gitu ya. Nanti si T-nya ini boleh diisi angka berapapun. Angka berapapun gitu ya. Berarti kita punya di sini X1-nya itu adalah 2,91 min 0,21 T gitu. Kemudian X2-nya adalah min 3,45 plus 0,29 T. Lalu X3-nya adalah 1,57 plus 4,29 T. Dan X4-nya adalah T. Maka ini adalah solusinya. Ini solusinya. Solusinya apa? Solusinya tak hingga banyak. Nah, ini saya nggak tahu ya, apakah karena slide-nya kebetulan bukan saya yang buat, jadi tim dari dosen lain gitu. Apakah soalnya salah gitu? Karena ini soalnya nggak enak gitu untuk dilakukan OBE gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Sekarang jadi kalian tetap bisa tahu cara-caranya seperti itu. Nah, jadi ketika T-nya ini nanti misalnya saya isi 1, misal T-nya sama dengan 1, nah berarti X1, X2, X3-nya bisa dapat ya. Tinggal ganti T-nya dengan 1. Kalau T-nya saya isi dengan min 7, itu juga bisa dapat. X1, X2, X3-nya bisa dapat. Itu ya. Itu caranya ya untuk mendapatkan solusi dari SPL. Ya, solusi dari SPL. Nah, silakan. Kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya sebelum kita lanjut ke bahasan selanjutnya. Nah, di sini ada dua soal ya. Dua soal. Ini yang dijadikan tugas aja nih. Kayaknya ini lebih enak untuk kalian coba kerjakan ya. Ini tugas 3 ya. Tugas 3 ini ada dua soal. Soal pertama ini menggunakan inverse. Ya, gunakan inverse yang tadi. A kali X ini sama dengan B, maka X-nya adalah A inverse kali B. Ya, soal yang pertama. Ini soal yang kedua, langsung gunakan OBE ya. Langsung gunakan OBE. Yang seperti saya contohkan tadi di sebelumnya. Ya, jadi kalian bisa kedua caranya ya. Untuk tugasnya yang ini nomor 1 dan 2, silahkan menggunakan dua cara. Oke. Ya, nanti hari Jumat ya, hari Jumat karena cuma dua soal ya. Hari Jumat ini dikumpulkan ya, dikumpulkan. Nah, lalu kalau misalkan ada yang bingung tentang ini, nanti kita bahas lagi di hari Jumat ya untuk yang solusi SPL ini. Ya, oke. Ibu maaf, itu yang Ya, nomor 1 berarti dikerjainnya pakai dua cara itu, sama nomor 2 juga pakai dua cara. enggak satu cara aja. Yang nomor 1 pakai cara inverse,
Ini cara inverse. Gitu. Yang ini cara OBE langsung. Oh, oke. Makasih, Bu. Gitu. Oke. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi. eh, Sekarang ada yang namanya aturan perkalian. Misalkan matriks A adalah matriks persegi yang invertible. Maka jika B matriks persegi dan BA sama dengan I, maka kita bisa tulis B sama dengan A inverse. Ya, ketika ada B kali A sama dengan identitas, maka bisa kita tulis menjadi B-nya ini sama dengan A inverse. Gitu. Ya. Bisa kita tulis seperti ini. Oke. Ada beberapa pernyataan yang ekuivalen. Misalkan A merupakan matriks berukuran N kali N, A kali X sama dengan 0 hanya memiliki solusi trivial jika hanya jika gitu ya. A-nya invertible ya. Kemudian bentuk eselon traduksi dari A adalah IN. Nah, ini dia saling saling terkait gitu ya, saling ekuivalen ya. Kalau AX sama dengan B punya solusi tunggal untuk setiap B-nya, maka jika AX sama B-nya sama dengan B-nya konsisten untuk setiap B ya, dan seterusnya dia jadi saling nyambung gitu. Jika ini terjadi, maka ini juga akan terjadi gitu. Jika yang ini terjadi, maka selanjutnya yang ini juga akan terjadi. Itu maksudnya ya. Nah, sekarang kita lihat ke dalam matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matriks bujur sangkar yang semua elemen di luar diagonal utama bernilai 0. Ya, berarti kita perhatikan matriks diagonal. Kalian hanya cukup melihat matriks ini diagonal utama kan? Nah, unsur di luar diagonal utama nilainya 0. Ya, ini betul berarti ya matriks diagonal. Ini juga matriks diagonal. Ya, berlaku untuk matriks yang persegi. Ya, persegi. Oke, ini juga matriks diagonal. Nah, oke. Ya, itu adalah sebuah matriks diagonal. Nilai-nilai A lainnya bernilai 0. Ya. Nah, nah, misalkan sekarang kalau dalam kasus matriks diagonal, misalkan saya punya D-nya seperti ini ya. Yang lainnya 0 ya, berarti hanya diagonal utamanya aja yang ada angkanya. Nah, berarti kalau misalkan kita punya eh, ketika ketika kita pangkatkan D pangkat P gitu ya, maka yang dipangkatkan adalah yang diagonal utamanya saja. Ya, ya iya dong, karena yang lainnya kan 0. Ya. Lalu, jika D1, D2, Dn semuanya tidak 0, ya semuanya tidak 0, maka inverse-nya kita bisa langsung D inverse ini 1/D1, 1/D2, 1/Dn. Ya. Oke, berarti misalnya gini, saya punya D-nya itu isinya 1, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 5. Nah, ini adalah matriks diagonal. Ya, berarti eh, ketika saya punya D kuadrat, maka dia menjadi 1 kuadrat, ini 0, 0, 0, 3 kuadrat, 0, 5 kuadrat. Itu maka hasilnya 1, 9,
25 gitu. Ya. Lalu ketika saya inversekan, maka dia tinggal 1/1 ya. Kemudian ini 0, 0, 0, 1/3, ini 0, ini 0, ini 0, ini 1/5 gitu. Ya. Boleh dicek aja secara manual kalau misalkan untuk mengecek kebenaran ini. Ya. Tinggal dicek aja secara manual. Ya, secara cara-cara yang kemarin pernah dilakukan gitu, untuk mencari inverse ini. Ya. Oke, lanjut lagi. Nah, sekarang diketahui D-nya ini. Jika D matriks diagonal, maka nilai A tambah B tambah C. Ya, nilai A tambah B tambah C. Nah, matriks diagonal itu kan selain ini, isinya harus 0 ya. Berarti kita punya persamaan apa nih? Kita punya persamaan A min B. Yang ini pasti akan sama dengan 0. Kemudian yang ini 2A min C, dia juga sama dengan 0. Lalu yang ini B plus 2 sama dengan 0. Nah, berarti kita bisa mencari ya A, B, C-nya ya. Nah, maka di sini bisa kita katakan A sama dengan B. Ya, berarti dari yang ini kita punya, bentar, ini 1, ini 2, ini 3 ya. Nah, dari 3 kita punya B itu sama dengan min 2. Oke, berarti untuk yang nomor 1, A dikurangi min 2 sama dengan 0. Maka A-nya sama dengan min 2 ya. A plus 2, ini A plus 2 sama dengan 0, maka A-nya sama dengan min 2. Oke, sekarang kita ke nomor 2, berarti 2 dikali min 2, min C sama dengan 0, maka ini menjadi min 4, min C sama dengan 0, maka min C-nya sama dengan 4, maka C-nya sama dengan min 4. Oke, kita sudah dapatkan B, A, B, C-nya, maka ketika ditanya A tambah B tambah C, ya langsung saja min 2, min 2, min 4. Hasilnya adalah min 8. Gitu. Ya. Bisa ya, yang ini ya, aman ya. Untuk matriks diagonal, kalian tinggal hafalkan ciri-cirinya. Kalian hanya cukup mengetahui ciri-ciri dari matriks diagonal. Ya. Kalau matriks diagonal, ciri-cirinya tadi ya, selain diagonal utama, nilai lainnya adalah 0. Ya, untuk menjawab soal ini. Itu. Oke, next lagi. Nah, sekarang ada yang namanya matriks segitiga. Matriks segitiga itu terbagi menjadi 2, yaitu matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah. Matriks segitiga atas dikatakan matriks segitiga atas jika AIJ sama dengan 0 untuk I-nya lebih besar dari J. I-nya lebih besar dari J. Oke. Untuk matriks segitiga atas, kita lihat dulu dari ininya, dari apanya namanya? Kita lihat dari diagonal utamanya. Nah, ini ininya, batasnya, ya. Tunggu sebentar ya.
Ini kebalik lagi ya ininya. Sebentar. Saya tulis lagi deh di sini ya. Ininya juga salah nih. Salah. Salah. Nah, untuk matriks segitiga atas ya, dia matriksnya matriks persegi. Matriks segitiga atas, dia tetap matriksnya persegi, tapi entry atau nilai di bawah diagonal utama bernilai 0. Nah, jadi misalnya ini 1, 2, 3, ini 0, 4, 5, 0, 0, 6. Nah, ini ya, dilihat dari sini. Ini tuh. Ya, segitiganya atas. Oke. Nah, sekarang untuk matriks sekarang untuk matriks yang segitiga bawah, matriks segitiga bawah, kebalikannya ya. Entry atau nilai di atas diagonal utamanya, nilai di atas diagonal utama bernilai 0. Ya. Berarti ini 1, 0, 0, 2, 3, 0, 4, 5, 6. Itu ya. Nah, kita lihat dari sini dia. Nah, ini segitiga bawah. Itu ya. Cara membedakannya cukup itu aja. Tapi syaratnya dia harus matriks persegi. Ya, dia harus matriks persegi. Ini duanya harus matriks persegi. Ya. Itu adalah perbedaan dari matriks segitiga atas dan segitiga bawah. Oke. Saya ini ada teorema, bisa kalian baca ya. Transpos matriks segitiga atas adalah matriks segitiga bawah. Jadi kalau ditranspos dari matriks segitiga atas, kalau ditransposkan jadinya segitiga bawah. Gitu. Terus perkalian dua matriks segitiga atas adalah matriks segitiga atas. Ya. Perkalian dua matriks segitiga bawah adalah matriks segitiga bawah. Matriks segitiga mempunyai inverse jika koefisien diagonal utamanya semuanya tidak 0. Ya, jadi si matriks ini punya inverse kalau diagonal utamanya semuanya itu tidak 0. Inverse matriks segitiga atas adalah matriks segitiga atas. Inverse matriks segitiga bawah adalah matriks segitiga bawah. Ya, oke, ini beberapa teorema tentang matriks segitiga. Nah, coba yang ini nih. Diketahui yang nomor 1. Diketahui matriks segitiga atas. Katanya seperti ini. Ya. Nilai X yang memenuhi adalah, nah kita punya B. B-nya 8, min 4, min 5, X min 4, Y, 0, 1, 0, Y min 1, ini 1. Nah, seperti tadi, matriks segitiga atas berarti ini ya. Nih. Nah, gini. Ya, dia matriks segitiga atas. Berarti nilai-nilai di bawahnya itu harus sama dengan 0. Ya, maka ketika ditanyakan nilai X yang memenuhi, ya sudah, berarti kita tinggal buat aja. X min 4Y itu harus sama dengan 0, Y min 1 harus sama dengan 0. Maka Y-nya sama dengan 1. Berarti dari sini masukkan ke sini, substitusikan,
X min 4 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 4. Udah dapat nilainya. Gitu. Ya. Oke. Nah, lanjut lagi. Ini masih ada beberapa bahasan. Lanjut lagi tentang matriks simetris. Ya, tadi matriks diagonal sudah, matriks segitiga atas, matriks segitiga bawah, sekarang matriks simetris. Ini juga syaratnya dia harus matriks persegi. Matriks persegi A dikatakan matriks simetris jika A transposnya sama dengan A. Ya. Jadi kalau misalkan matriks simetri itu jika ditransposkan balik lagi ke dalam bentuk yang awal. Ya, ini contohnya nih. Ini misalkan saya punya A-nya ini ya. 0, 2, 2, 1. Oke, sekarang saya punya A transpos. Dari A ini ditransposkan, maka nilainya 0, 2, 2, 1 juga. Ya, A-nya sama dengan A transpos, maka dikatakan matriks simetri. Itu simetris. Ya. Oke, lanjut lagi. Nah, di dalam matriks simetris ada beberapa teorema. Ya, misalkan A dan B dua matriks simetris yang berukuran sama dan ada alfa, ini adalah skalar. Pernyataan berikut ini berlaku. A transpos itu simetri. Ketika A tambah B dan A min B juga nantinya akan menjadi matriks simetri lagi. Tuh. Alfa dikali A juga akan menjadi matriks simetri lagi. Nah, contohnya ini misalnya ya. A-nya 0, 2, 2, 1. Misalkan A-nya 0, 2, 2, 1. Nah, kemudian alfanya misalnya 3. Berarti alfa kali A ini menjadi 3 kali 0, 2, 2, 1. Maka dia menjadi 0, 6, 6, 1. Nah, alfa A-nya juga tetap simetri. Coba ini ditransposkan. Ya, ini transpos. Tetap jadi 0, 6, 6, 1. Ya, betul ya. Berarti alfa dikali A, dia akan tetap simetris. Gitu. Ya, simetris. Berlaku untuk yang plus dan min juga. Ya, kalau untuk matriks simetris. Oke, silakan ada yang mau bertanya dulu sampai sini? Ibu, saya mau tanya. Ya. Berarti kalau misal alfa dikali A itu yang dikali itu diagonal dari kanan atas ke kiri bawah aja ya, Bu? Atau semua? Semuanya, maaf, Karena betul. tinggal iya, Bu. Ya, betul, maaf. Ini 3 ya harusnya ya. Ya. Nah, ini 3 harus. Ini ya. Oke. Sip, terima kasih, terima kasih. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, ini contoh untuk yang plus min ya. Misalnya ada A-nya ini dan B-nya ini. Nah, ketika dijumlahkan nanti A plus B, maka dia akan kembali jadi matriks yang simetri juga sama. A plus B-nya juga simetris. Berlaku juga untuk yang min, ya, pengurangan. Dia juga simetris. Tuh. Ya. Oke. Nah, sekarang coba ini deh oleh kalian. Tadi yang soal-soal sebelumnya eh, saya yang coba. Sekarang diketahui ini. Jika E matriks simetris, maka nilai 2B min C berapa? Ya. Oke, silahkan dicoba dulu ya.
Ibu saya mau coba. Oke, boleh. Mau di share screen atau gimana? Eh, oh, oke, saya share screen. Sebentar, Bu. Saya ini dulu. Saya stop share dulu. Oke. Apakah saya terlihat, Bu? Oke, sudah terlihat. Boleh sambil dijelaskan, Vivian? Maaf ya, Ibu, ini agak berantakan. Yang apa? Jadi soalnya itu sebenarnya yang di baris kedua yang 6 min 4 A plus 1, yang atasnya itu yang setelah ditranspoznya. Karena simetris itu artinya kalau ditranspos dia jadi nilainya sama. Eh, Lalu di sini jadi kita dapat diketahuinya 2A plus C itu sama dengan min 4, A plus 1 itu sama dengan min 2, 3B plus 5 sama dengan C. Nah, berarti dari A plus 1 sama dengan min 2 kita dapat A-nya sama dengan min 2 min 1, jadi A-nya sama dengan min 3. Kita bisa substitusikan ke 2A plus C, berarti 2 dikali min 3 sama dengan min 6, ditambah C sama dengan min 4, jadi C-nya adalah 2. Lalu disubstitusikan ke 3B plus 5 sama dengan C. Jadi 3B plus 5 sama dengan 2. 3B sama dengan min 3. Jadi B-nya didapat min 1 karena min 3 dibagi 3. Nah, tadi pertanyaannya adalah 2B min C. Jadi hasilnya adalah 2 dikali min 1 min C sama dengan min 2 sama dengan min 4. Oke, betul ya hasilnya ya. Gimana teman-teman yang lain? Betul ya, dia nilainya seperti itu. Nah, kalian bisa gini, kalau misalnya, ini sebentar, saya sambil, ada anonet nggak? Nah, ada anonet nih. Misalnya sambil coret yang di sini ya. Nih, kalau kalian bisa lihat ya, ini kan diagonal utama ya. Eh, Ini kan diagonal utama nih. Nah, ya. Yang depan-depanan dengan diagonal utama itu nilainya sama kalau kalian perhatikan. Nih, ini, kemudian yang ini, ya, kemudian yang ini, yang berseberangan dengan diagonal utama. Jadi kita bisa langsung tuh 2A tambah C sama dengan min 4, kemudian A plus 1 sama dengan min 2, lalu 3B plus 5 sama dengan apa itu C gitu. Ya, kalau untuk yang apa namanya ini simetris. Itu ya ciri-cirinya lagi seperti itu. Oke, sudah benar. Vian, terima kasih. Oke. Ada yang ditanyakan lagi dari kalian? Nah, materinya sudah selesai ya. Jadi kalian bisa manfaatkan waktunya untuk mencoba tadi tugas yang 3 itu. Ya, silakan dicoba dulu. Jadi biar tidak ada
PR tambahan lagi ya. Nah, nanti hari Jumat kita awal masuk kita bahas ya. Kalau mengingatkan aja sayanya untuk membahas tugasnya karena dari pertemuan-pertemuan sebelumnya kan kita belum pernah membahas terkait dengan solusi yang SPL ya. Solusi SPL belum pernah kita bahas. Jadi nanti hari Jumat kita awal pertemuannya bahas itu dulu ya. Oke, tidak ada yang ditanyakan lagi. Baik, kalau sudah saya tutup saja perkuliahan hari ini. Kita bertemu lagi di hari Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu.